pengen tanya sih, sejauh mana pornografi itu bisa merusak sendi-sendi masyarakat ini? Ya, kalau kita bicara dari bidang saraf ya, bidang neurologi, itu sudah banyak sekali penelitian bahwa orang yang kecanduan porno itu secara struktur otaknya mengecil, ya, menciut. Jadi dalam orang yang kecanduan porno itu terjadi perubahan sirkuit reward pathway. Mestinya orang dapat stimulus dulu, kemudian nanti sebagai hasilnya dirilis namanya satu neurotransmitter bernama dopamin. Pada orang yang kecanduan porno, kita anggap kecanduan kalau satu hari menghabiskan minimum 5 jam per hari untuk surfing pornografi di internet itu ya. Dan itu berlangsung 6 bulan saja. Kalau narkoba tadi dulu kita dengar 2 tahun baru menimbulkan kerusakan yang permanen, ini 6 bulan saja. Nah itu terjadi perubahan counterclockwise. Jadi harusnya ada stimulus baru ada reward berupa dirilisnya dopamin. Dopamin ini hormon gembira, motivasi dan sebagainya. Tapi pada orang yang canduan porno, dopaminnya udah banjir dulu. Sehingga dibutuhkan stimulus yang lebih besar. Maka ada fenomena eskalasi namanya. Jadi awalnya dia mungkin hanya melihat dulu, kemudian melakukan sendiri, lalu mungkin harus beramai-ramai, kemudian dengan binatang dan lain-lain. Karena dopamin, jadi otak kita ini kalau ada sesuatu yang menyenangkan, dia akan dengan serta-merta dia minta diulang lagi, dia minta diulang lagi. Jadi kebiasaan kayak Ya, jadi kira-kira pemisalan orang yang nonton porno seperti kita mendengar dengan berbisik atau pakai mikrofon. Yang pakai mikrofon tuh yang porno. Lama-lama kan kita tidak bisa lagi mendengar dengan berbisik. Nah, inilah permisivisme itu. Ternyata juga berkaitan dengan pornografi atau yang bersifat addicted, kecanduan. Akhirnya pelakunya kemudian merasa bebas sebebas-bebasnya, merasa tidak perlu ada kritik, ada nasihat, ada tausiah, ya. Dan permisivisme ini yang saya kira melanda sebagian dari masyarakat kita, termasuk generasi muda, ya. Dan tadi sudah saya katakan, ini selain daya rusak terhadap otak, terhadap jiwa, tapi daya rusak sosial. Dalam kehidupan bersama ini menuntut adanya kontrol sosial. Menuntut adanya saling tukar-menukar, saling nasihat-menasihati. Islam kan berpesan ya, pada surat Wal-Asr itu, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, tawasi. At-tawasi itu saling menasehati. Karena pasti manusia ada kekurangan, pasti manusia ada keburukan. Maka manusia lain, orang-orang terdekatnya bisa memberikan wasiat. Tawasi itu berwasiat. Tapi wasiat yang mengandung nasihat, bukan wasiat yang mau mati ya. Tapi saling tukar menukar, saling nasihat menasihati. Atau dalam bahasa Islam yang lain melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Ya. Al-amru bil ma'ruf, menyerukan kepada kebaikan. Kita saling berpesan soal kebaikan. Sekaligus wan nahyu anil mungkar, dan mencegah dari kemungkaran gitu. Maka ya dalam budaya permisif ini itu terhalangi. Itu tertutup oleh sebagian penganut atau yang sudah berbudaya permisif tadi, cuek, cuekisme. Nah, ini harus segera diatasi gitu. Mungkin ya sudah cukuplah ya contoh-contohnya. Apa kira-kira ya yang perlu kita lakukan? Bu Ani, aku juga mau nanya, ini kan marak kasus perkosaan, apa itu juga dipicu oleh pengalaman dia kecanduan pornografi, mungkin dari kecil kan banyak sekarang kasus-kasus perkosaan. Itu, Bu Ani. Penelitian ke arah sana belum menunjukkan hasil, tapi ada beberapa kasus. Kebetulan kami di FKUK UMJ juga sudah pernah melakukan penelitian, ada beberapa kasus yang memang dia melakukan setelah menonton. Jadi tapi itu belum bisa kita ambil kesimpulan. Tapi kalau kita lihat tadi fenomena eskalasi tadi bahwa stimulusnya harus ditambah lagi supaya dopaminnya dirilis, itu menjadi lebih masuk akal. Cuma mungkin kita butuh case yang lebih banyak untuk bisa jadi kesimpulan. Ketika ada stimulus ke arah kerusakan, perlu ada stimulus ke arah
perbaikan. Nah, tapi untuk kalangan yang permisif ini, stimulus ke arah kebaikan itu ditolaknya. Dia perlu mendengar azan langsung tutup telinga ya. Tapi Begitu dengar tausiah langsung lari. Ya. Ada nggak yang seperti itu? ada. Nah, itu permisivisme tingkat tinggi. Itu. Tapi budaya permisif ini bisa nggak sih dikarenakan karena lingkungan, Bang? Karena ada temanku dia tuh kuliah di luar negeri, lama di luar negeri, pulang-pulang di Indonesia dia cuek banget gitu loh. Jadi budaya permisif ini pertama tumbuh berkembang di masyarakat liberal yang berpaham liberal, kebebasan, liberalisme, kebebasan. Nah, budaya kebebasan ini ada pangkalnya sekularisme yang berpendapat hidup manusia hanya kini dan di sini, sekulum. Tidak ada nanti di sana. Maka tidak ada ukhrawi. Akhirnya bebas sebebas-bebasnya. Inilah pangkal yang nanti bisa kita lihat lebih jauh lagi ya tentang dampak dari budaya permisif ini.